Hmm, Sebelumnya, ya selamat pagi semuanya, pagi menjelang siang. Jadi di sini aku seperti sebelumnya ya di tutoring UTS. Cuma untuk saat ini kita ketemu lagi di Zoom untuk tutoring UAS gitu. Tapi sekali lagi ini lebih ke diskusi sebenarnya, lebih ke sharing aja tentang apa sih yang aku pahami terkait dengan pemikiran politik Indonesia dan apa sih yang kira-kira nanti akan keluar di ujian gitu. Terus aku udah sempet ini ya, sebelumnya aku udah sempat coba nanya gitu kayak misalkan kalian tuh belajarnya udah apa aja sih gitu. Terus materi UTS kemarin kayak gimana sih, dan ternyata banyak banget yang soal-soal yang tahun sebelumnya itu justru malah nggak keluar gitu lah di tahun kalian gitu. Dan materinya pun juga ternyata beda gitu. Hanya beberapa hal yang emang masih dibahas sama Prof, tapi ada banyak materi lain juga yang justru itu baru gitu loh. Jadi mungkin aku nggak terlalu spesifik untuk membahas soal yang tahun kemarin, yang di tahun aku, tapi lebih ke arah beberapa poin yang menurut aku bisa kita bahas bareng-bareng gitu. Nah, pertama aku mulai dari ini ya, dari worldview gitu. Worldview ini sebenarnya udah sempat dibahas juga di tutorial yang sebelumnya. Intinya ternyata di sini dibahas lagi sama Prof karena memang sangat berkaitan dengan pemikiran politik dan termasuk pemikiran politik Indonesia, yaitu bagaimana sebuah negara akhirnya bisa memilih pilihan mereka gitu loh untuk mengatur diri mereka dalam suatu bentuk pemerintahan, dan itu didasari oleh pemikiran gitu. Dan yang kalian mungkin bisa ya sambil melihat lagi catatan-catatan sebelumnya, kalau misalkan di sini ada ada 4 bagian utama, dan mungkin kalau Prof itu bikin tabelnya tuh dalam bentuk tabel gitu ya, bukan diagram kayak gini gitu. Tapi intinya sama gitu, bahwasannya ada negara yang puas dan juga tidak puas gitu, hingga akhirnya mengarahkan mereka untuk menentukan pilihan-pilihan mereka dalam membentuk suatu sistem politik gitu. Itu yang akhirnya menjadi pemikiran politik mereka. Nah, terus di sini aku mau sedikit uh, ada highlight ya, karena ternyata pas aku sempat melihat juga materi yang kalian pelajari itu, aku melihat ada clash of civilization gitu. Dan ini menarik ya, karena clash of civilization ini termasuk salah satu pemikiran yang sangat istilahnya yang sangat terkenal gitu, sangat dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan dalam hubungan internasional, karena di samping banyak ada beberapa kelompok yang merasa setuju dengan apa yang disampaikan oleh Huntington, tapi ada juga beberapa kelompok yang justru malah berpikiran uh, ini it's not relevant gitu, kayak karena pandangan Huntington dianggap monoton dan segala macamnya, tapi nyatanya ada beberapa hal yang justru malah membuktikan kalau misalkan apa yang diungkapkan oleh Huntington terkait dengan uh, world gitu, dengan politik internasional itu bisa dikatakan relevan. Nah, terus berarti kita langsung aja ya, kita langsung bahas Clash of Civilization. Jadi Clash of Civilization kalau misalkan pasti udah disebutkan juga sama Prof, kalau misalkan ini berkaitan dengan uh, inti pemikirannya itu adalah bahwasannya politik internasional itu kan selalu mengalami dinamika ya, selalu ada dinamikanya, entah itu permasalahan konflik dan segala macamnya, hingga dari Perang Dunia I sampai dengan Perang Dunia II dan juga Perang Dingin gitu. Itu kita melihat ada dinamika di situ, ada arah-arah yang membuat negara-negara di dunia ini akhirnya berkonflik, lalu mereka berdiplomasi dan akhirnya membentuk sistem secara keseluruhan, sistem politik secara keseluruhan internasional. Makanya ada hubungan internasional gitu. Dan kalau misalkan kita lihat lagi ya, apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington tuh, dia tuh nyebutin loh, kalau misalkan nanti di masa depan nanti ini itu akan ada konflik yang terbentuk, tapi konfliknya ini bukan lagi permasalahan militer kayak Perang Dunia I gitu, bukan lagi permasalahan ideologi kayak Perang Dunia II hingga Perang Dingin, tapi adanya faktor budaya gitu, faktor peradaban yang tingkat lebih tinggi lagi, faktor peradaban. Dan akhirnya persaingannya ini nanti itu juga akan mengarah pada adanya perebutan-perebutan wilayah gitu.
Dan yang jadi fokusnya Huntington di sini tuh gimana dia ngebahas kalau misalkan si Clash of Civilization ini ya domainnya itu adalah Barat gitu. Jadi kan era-era perang-perang sebelumnya tuh westernisasi itu sangat marak terjadi. Nah, tapi yang dibayangkan Huntington yang akan terjadi nanti itu adalah ketika konflik-konflik itu terjadi justru memerangi westernisasi gitu. Makanya kenapa Barat sama Huntington itu disebut sebagai domainnya gitu, tokoh utamanya gitu dalam Clash of Civilization ini. Jadi kalau misalkan kalian bingung ya terus apa hubungannya gitu. Terus maksudnya apa sih Clash of Civilization itu? Pertama yang harus kalian pahami untuk tahu apa itu Clash of Civilization adalah bahwasannya Huntington itu meyakini akan ada perpecahan gitu atau akan ada beberapa kelompok-kelompok yang nanti mereka ini terbagi bukan karena ideologi, bukan karena kekuatan militernya, tapi lebih ke arah peradabannya mereka gitu. Di sini aku menemukan ada beberapa untuk gambarannya kayak bagaimana Huntington menggambarkan nanti akan ada clash-clash gitu, kayak misalkan Afrika gitu. Ini yang atasnya ini aku ngambil dari sumber umum gitu, dari web, tapi kalau misalkan yang bawahnya ini adalah gambaran dari The Global Politics of Civilization Emerging Elements. Nah, kan bisa ngeliat kan kalau misalkan di sini ada terbagi, oh nanti akan ada Afrika, akan ada Javan, ada Orthodox, Islam, China, dan juga India gitu. Dan di sini domainnya itu adalah West gitu. Jadi, dan kalau kalian lihat gambaran-gambaran ini tuh, itu akan mengarah kayak, oh berarti nanti akan ada beberapa gambaran konflik yang terjadi gitu nanti di masa yang akan datang. Terus kayak misalkan nanti akhirnya ini tuh akan membentuk peradaban dunia gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat gitu ya kayak pertimbangan Huntington terkait dengan reason benturan peradaban ini bisa terjadi itu karena apa sih? Karena pertama adanya perbedaan sejarah. Karena setiap negara ini kan akan memiliki sejarah yang berbeda ya dan otomatis mereka akan mengambil sikap yang berbeda pula gitu untuk di masa depannya. Gitu. Jadi apa yang mereka yakini sebagai latar belakang mereka, sejarah mereka itu akan mendasari apa yang nantinya akan menjadi pemikiran mereka gitu. Nah, terus yang kedua itu juga ada interaksi yang intensif. Jadi interaksi yang intensif ini lebih ke arah bagaimana sih kalau misalkan negara-negara ini akhirnya terus-menerus melakukan interaksi gitu. Dan akhirnya interaksi ini menciptakan rasa kesadaran kesamaan dan juga sadar sama perbedaan-perbedaan mereka. Jadi semakin mereka berinteraksi, semakin mereka ngerasa, oh ternyata budaya yang aku milikin dengan budaya yang di daerah sana itu beda gitu. Jadi di situ akhirnya akan menyadarkan orang, oh berarti di sini ada clash gitu. Dan terus modernisasi ekonomi sama perubahan sosial atau globalisasi ini juga jadi pengaruh yang akhirnya membentuk peradaban dunia gitu. Jadi ketika individu ini identitas lokalnya udah sangat tergabung sampai-sampai mereka lupa oh identitas utama mereka apa ya dan akhirnya nanti akan mendorong mereka untuk merasa kosong gitu karena saking banyaknya peradaban atau budaya yang mereka lihat gitu dan akhirnya itu membentuk atau mendorong mereka untuk membentuk gerakan-gerakan baru gitu yang akhirnya membentuk budaya mereka dan hal yang paling fundamental itu adalah agama gitu jadi makanya Clash of Civilization ini sangat dieratkan gitu ya dengan kayak kelompok agama tertentu dan salah satu yang paling besar itu kan kayak Islam gitu kayak gimana gerakan Islam itu bisa sangat-sangat besar untuk bergerak secara global gitu dan reaksi dari pengaruh Barat nah ini yang tadi sempat aku sebutin juga di awal kalau misalkan zaman-zaman era-era perang sebelumnya itu menunjukkan westernisasi yang sangat kuat gitu dan akhirnya di situ karena mereka akhirnya banyak terpengaruh dengan budaya-budaya Barat justru itu juga jadi menyadarkan beberapa kelompok untuk wah kayaknya ini bukan bagian nilai dan norma leluhur gue deh gitu. Dan makanya di sini disebut akhirnya reaksi dari pengaruh Barat ini membuat yang sangat merajalela gitu ya, merajalela di dunia politik dan juga internasional, akhirnya juga membentuk kesadaran untuk terbentuknya peradaban gitu.
terus apa keterkaitannya gitu, keterkaitannya sama pemikiran politik Indonesia gitu. Jadi yang tadi aku bilang, poin utamanya yang disampaikan Huntington adalah dia bisa dikatakan meramalkan bahwa apa yang akan terjadi di politik di dunia internasional nanti, di dinamika politik internasional nanti adalah adanya konflik berdasarkan keyakinan, adanya konflik berdasarkan budaya yang mereka miliki gitu. Dan sebelum Huntington meramalkan itu, yang terjadi itu adalah westernisasi gitu, globalisasi gitu. Jadi Huntington ini justru malah mengatakan ketika negara-negara bertemu dengan perbedaan, justru di situ akan timbul clash gitu, di situ akan timbul konflik gitu. Jadi bisa dengan kata lain tuh Huntington tuh seperti dia tuh menolak globalisasi gitu. Jadi ramalan dia tuh menolak globalisasi. Nah, terus apa hubungannya sama pemikiran politik Indonesia? Karena yang tadi aku bilang, ketika peradaban terbentuk, maka di situ akan ada identitas-identitas yang dirasakan oleh setiap individu ataupun hingga akhirnya kelompok gitu, hingga akhirnya mereka kelompok membentuk kolektivitas gitu. Dan di situ akan lahir bagaimana mereka untuk memilih keputusan-keputusan dan akhirnya menjadi sebuah pemikiran politik gitu. Makanya dan yang dibayangkan Huntington itu adalah yang akan terbagi dan kuat gitu ya, melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya, kayak misalkan peradaban Islam, maka dia menggambarkan, oh nanti akan ada kelompok-kelompok yang berdasarkan pemikiran mereka itu didasarkan sama keyakinan beragama. Makanya di sini dia bagi ada Ortodoks, ada Islam, ada Sinik, ada Hindu, ada Latin, Afrikan, juga Japan gitu, berdasarkan keyakinan yang mereka gitu. Jadi makanya ini berkaitan dong sama pemikiran politik, karena hal-hal yang seperti itu kan akhirnya mendasari mereka untuk sebenarnya identitas gue itu apa, identitas saya itu apa, dan akhirnya saya membentuk kelompok ini, dan akhirnya karena membentuk suatu kelompok dan nanti akan membentuk keputusan-keputusan tertentu gitu. Makanya akhirnya di sini kita ngelihat kalau misalkan apa yang disampaikan Huntington gitu ya terkait dengan pandangan hubungan internasionalnya Huntington terkait dengan benturan peradaban ini, itu akan itu juga menjadi inti lahirnya pemikiran politik dan juga internasional politik gitu. Karena sudah terbentuk clash-clash gitu ya, terbentuk kelompok-kelompok, akhirnya kan ada arah-arah politik-politik yang berbeda gitu kan. Kayak misalkan waktu itu kita sempat ngelihatnya era-era perang dulu, adanya blok barat, adanya blok timur, hingga akhirnya terbentuklah kelompok yang memilih untuk netral gitu ya, untuk tidak memilih blok manapun gitu. Dan salah satunya adalah Indonesia gitu. Makanya di sini keterkaitannya adalah ini gitu, bahwasannya apa yang disampaikan Huntington tentu akan itu mendasari pemikiran politik dan hingga akhirnya terbentuk lahir politik, dan hasil itu diadaptasi gitu, karena tadi kita menyangkut terkait dengan peradaban, ada banyak interaksi di sana, ada proses adaptasi di sana, ada proses peralihan pemikiran di sana, dan kita bisa melihat salah satunya itu adalah di gambar ini. Kayak di gambar ini digambarkan kan, kayak misalkan dari tradisi, terus adanya aliran Islam dan juga Hindu, tapi mereka ini nggak terpisah gitu. Mereka itu nggak yang benar-benar pure Islam doang, Hindu doang, tapi akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran baru gitu loh. Pemikiran-pemikiran baru kayak misalkan akhirnya terbentuk kelompok PKI, PNI, NU, Masyumi gitu. Dan semuanya itu tergabung gitu. Mereka bisa kita bilang saling beradaptasi gitu. Dan inilah makanya kenapa mungkin kalau misalkan kalian masih ada yang bingung kenapa disangkut pautkan pemikiran politik ini disangkut pautkan dengan Clash of Civilization-nya Huntington gitu. Terus juga ini ya yang berkaitan dengan pemikiran politik ini tuh nanti akhirnya kita bisa melihat bagaimana sih tokoh-tokoh politik Indonesia kayak misalkan Soekarno dan juga Soeharto, Soekarno dan juga Hatta, itu mereka berdua itu kalau misalkan kita melihat historisnya mereka ya, mereka berdua itu memiliki cara berpikir yang berbeda jauh, malah saling bertolak belakang gitu. Tapi kenapa mereka akhirnya bisa bersama-sama untuk menjadi founding father-nya Indonesia gitu ya, founding father-nya Indonesia? Karena ya itu ada proses-proses yang
di mana mereka tuh saling beradaptasi dan mereka justru malah dengan pemikiran yang mereka yang berbeda, di situ mereka menemukan adanya proses aliran pemikiran sehingga terbentuklah negara Indonesia. Gitu. Terus langsung next, aku pengen bahas terkait dengan diagram ini. Sebenarnya masih, aku nggak tahu ya, maksudnya di kalian ini dibahas nggak sih diagram ini? Cuma kalau misalkan menurut aku ini akan berkaitan juga ya dengan pemikiran politik gitu. Jadi aku gambarin aja, aku jelasin aja secara garis besar bahwa gambar ini dia menjelaskan terkait dengan gimana sih proses akomodasi kepentingan gitu, yang dari mereka yang awalnya merupakan masyarakat biasa gitu ya, yang kayak dari kita, dari banyaknya masyarakat, terus akhirnya mengalami sebuah proses yang itu disebut dengan proses spiral gitu. Mereka mengalami proses spiral, terus akhirnya mereka bisa masuk gitu ke suprastruktur politik gitu. Jadi di sini intinya ini menggambarkan kayak bagaimana sih proses yang dari masyarakat, nilai-nilai dari masyarakat, pemikiran dari masyarakat, hingga akhirnya itu menjadi sebuah nilai yang disepakati bersama dan melahirkan pemikiran politik gitu loh. Terus kita langsung ke soal. Aku mungkin akan bahas satu soal aja karena dilihat dari yang sebelumnya ya, kita sebelumnya, ternyata banyak bentuk soal yang baru gitu ya dari Prof. Jadi aku mungkin akan sedikit membahas aja salah satu soal yang menurut aku ini berkaitan dengan pembahasan yang tadi ya, yang terkait dengan Clash of Civilization Huntington, terus juga yang disampaikan oleh Herbert Fate dalam bukunya terkait dengan aliran pemikiran politik Indonesian Political Thinking. Itu pertanyaannya di sini disebutin kalau misalkan Soekarno dan Hatta ini diibaratkan sebagai triumvirat gitu, atau dua serangkai pemikir politik Indonesia. Dan Herbert Fate ini menggolongkan kalau misalkan Soekarno ini adalah solidarity maker dan Hattanya itu adalah administrator. Gitu. Jadi makanya di sini Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan pemikiran marxismenya sejak zaman Belanda tuh, mereka akhir yang arahnya itu lebih ke aksi massa gitu, aksi massa dan juga turun ke masyarakat gitu. Sedangkan Hatta yang justru malah mendirikan Partai Pendidikan Nasional Indonesia, ini gerakannya tuh arahnya lebih ke evolusioner gitu, inkrementalis. Nah, ini yang tadi aku sebutin, yang tadi sempat aku mention sebelumnya. Kalau misalkan kita bisa melihat contohnya itu adalah Soekarno dan Hatta. Kayak bagaimana mereka berdua memiliki pemikiran yang saling bertolak belakang gitu ya, berbeda, tapi mereka bisa beriringan, tapi hingga akhirnya justru menjadi triumviratnya pemikir politik Indonesia gitu, dua serangkainya pemikiran politik Indonesia gitu. Ya karena tadi balik lagi, kalau misalkan dalam proses alih pemikiran Indonesia itu ada adaptasi. Makanya pemikiran politik itu diyakini sebagai sesuatu hal yang dia itu selalu mengalami proses, selalu ada yang masuk dan juga ada yang keluar. Jadi ada input, ada outputnya. Gitu. Jadi pemikiran politik Indonesia itu akan selalu mengarah ke beberapa hal yang berbeda, tetapi diadaptasi menjadi suatu hal yang baru. Dan ini konsepnya sama lagi, balik lagi ke yang tadi disebutkan oleh Huntington terkait dengan benturan peradaban. Bagaimana peradaban bisa terbentuk? Ya karena tadi adanya kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran tertentu, tapi mereka justru malah membentuk kumpulan kolektif, dan akhirnya di situ ada yang mendorong mereka untuk mengarahkan mereka memilih pilihan-pilihan politiknya. Dan akhirnya terbentuklah dinamika politik hingga hubungan internasional. Kurang lebih kayak gitu sih ya, dari sedikit sharing aku terkait dengan pemikiran politik Indonesia, dan terutama kalau bahas soal Clash of Civilization ya. Dan kalau misalkan kalian cari tahu lagi tentang Clash of Civilization, itu banyak banget ya hal yang menarik gitu di dalamnya gitu. Terutama terkait dengan kenapa sih, apa sih yang mendasari Huntington untuk berpikiran atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan itu terjadi ya karena adanya clash dari peradaban, gitu. Adanya konflik dari peradaban gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin kalau misalkan aku melihat dari
model-model atau tipe-tipe soal yang dikeluarkan Prof pas UTS kalian kemarin, ini sebenarnya kalian lebih mengarah ke bagaimana sih pendapat-pendapat ahli gitu. Nah, makanya nanti pasti kan Prof itu kan ngasih kalian rujukan-rujukan buku ya, dan salah satunya Herbert Fried, itu kalian baca, itu ada yang terutama yang bagian Indonesian Political Thinking, itu ada banyak banget poin-poin yang berkaitan, bisa jadi berkaitan untuk soal UAS kalian nanti gitu. Jadi kalian coba untuk gali lebih dalam lagi isi bukunya, karena ada beberapa poin yang sangat berkaitan dengan kelahiran pemikiran politik Indonesia ini gitu di dalam buku itu, dan mungkin referensi-referensi lain. Jadi mungkin kalau saran aku untuk kalian mempelajari lebih dalam itu kalian bisa research lagi terkait dengan pendapat-pendapat para ahli terkait dengan pemikiran politik Indonesia gitu, dibandingkan konseptualisasi yang tadi mungkin aku tunjukin gambarnya ya, yang bentuknya diagram kerucut. Mungkin kalian udah nggak terlalu mengarah ke sana gitu loh untuk pembahasannya. Mungkin udah sih ya, sekian dari aku. Kalau misalkan kalian ada yang menanya nanti ya, Ali di akhir ya. Iya, Kak. Oke, karena dia terima kasih ya Kak sudah terima menyampaikan kasih. dan sharing mengenai pemikiran politik Indonesia. Untuk sekarang Kak Destia bisa menuturkan mengenai cara pembuatan paper ke angkatan 2021. Terima kasih. Halo, kalau suara Halo, aku Kak. ini kedengaran nggak? Kedengeran Kak. Oke, makasih. Jadi mohon maaf juga nggak bisa keras-keras karena masih di perpustakaan karena lagi buat tuas juga. Jadi nanti kalau misalkan kurang jelas bisa kasih tahu ya. Aku izin share screen ya, teman-teman semua. Iya Kak. Masih di disable, Ali. Iya kenapa? Masih di disable, belum bisa share screen. Aku pakai di device lagi satu. Sekarang udah Kak? Oke, udah. Udah kelihatan? Udah Kak. Oke. Jadi sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Aku Destia Alfitriani, angkatan 20, anggota HM juga sebagai bendara 2. Hari ini tuh aku bakal mungkin lebih ke sharing sama kayak dibilang Kak Nadia tadi, lebih ke sharing mengenai pengalaman aku selama buat paper waktu tugas ataupun waktu lomba-lomba. Jadi nanti aku bakal jelasin gimana tips-tips aku waktu buat paper, dan mungkin nanti ada teman-teman yang punya kendala selama buat paper bisa disampaikan di akhir nanti supaya bisa kita diskusiin bareng-bareng. Nah, jadi aku kemarin juga udah nanya sama Ali, kalian itu kan ternyata ada paper itu biasanya kajian global ya, yang diajar sama Pak. Geopolitik Kak. Oh iya, geopolitik yang diajar sama Pak Andre. Tapi sayang banget karena aku anak kebijakan publik, jadi aku nggak ngambil mata kuliah itu. Jadi mungkin nanti aku bakal ngejelasin cara buat paper secara umum. Terus untuk contoh papernya itu aku bakal pakai contoh paper di mata kuliah semester 3, mata kuliah lainnya selain kajian global. Geopolitik maksudnya. Nah, jadi kita mulai aja gimana cara buat paper. Selama aku buat paper itu, yang pertama kali harus kita lakuin itu adalah baca sumber banyak-banyak. Jadi kan kita waktu buat paper itu dikasih tema nih. Nah, supaya kita bisa nulis paper sesuai tema yang udah dikasih itu, kita harus bisa memahami dulu awalnya apa tema yang dikasih itu. Misalkan kayak ini, tema yang dikasih itu evaluasi efektivitas pelaksanaan program BPJS dalam upaya memfasilitasi kesehatan masyarakat Indonesia. Kita harus tahu dulu apa itu evaluasi kebijakan itu apa, terus efektivitas itu apa, kemudian BPJS itu apa. Nah, kalau kita udah kenal, baru deh kita bisa nyusun paper kita.
kalau kita nggak tahu apa itu evaluasi kebijakan, terus nggak tahu apa itu efektivitas dan apa itu BPJS, kita nggak bakal bisa nulis dan bakal stuck. Karena kan kita ngerasa kayak lagi nulis paper nih, tiba-tiba stuck di tengah jalan gitu, langsung ngeblank kayak nggak tahu mau nulis apa lagi. Nah, itu karena kita sebenarnya kurang baca dan kurang memahami apa yang mau kita tulis. Jadi sebelum menulis itu, baiknya benar-benar pahamin dulu apa yang mau kita tulis, baca sumber banyak-banyak, baik itu dari internet, dari jurnal-jurnal, atau dari buku-buku yang mungkin kalian temuin. Nggak usah dihitung berapa banyaknya, pokoknya baca aja sebanyak-banyaknya sampai ada satu ketika kalian langsung kayak, oh ternyata gini. Nah, kalau udah merasa kayak, oh ternyata gini ya, itu berarti kalian udah paham gitu. Nah, kalau udah paham, baru dia kalian mulai nulis. Kalau udah mulai nulis itu, kalian tinggal nyusun outline. Nah, kayak yang udah aku buat ini, mungkin kalian sempat dikasih tahu dulu waktu masih semester 1 kalau nggak salah, kita sebelum buat essay itu disarankan untuk membuat outline kan. Kayak sketsa. Kalau waktu gambar kan kita buat sketsa dulu. Nah, tapi kalau waktu buat paper itu sama juga buat sketsa, tapi dalam bentuk outline. Outline itu kayak poin-poin mengenai apa aja yang mau kita bahas. Nah, umumnya itu paper itu terdiri dari 3 bab kan. Bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 1 itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sama manfaat. Nah, latar belakang mungkin kalian udah sempat dikasih tahu juga kalau cara buat latar belakang itu kayak segitiga kebalik gitu. Jadi dari yang umum dulu, terus mengerucut sampai ke pembahasan intinya, ke paling spesifik, ke pembahasan spesifik. Jadi dari yang umum ke spesifik, kayak gitu. Kayak misalkan ini contohnya, kan kita spesifiknya itu membahas evaluasi efektivitas BPJS. Berarti BPJS ini kan berkaitan sama kesehatan. Nah, kita buat dulu apakah kesehatan masyarakat itu penting bagi suatu negara, itu yang umumnya. Terus yang kedua juga masih ke umumnya, kenapa kesehatan masyarakat itu penting bagi suatu negara, terus gimana kondisi kesehatan Indonesia. Nah, ini udah masuk nih ke ranah kesehatan Indonesia, udah mulai mengerucut segitiganya. Terus solusi yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Nah, ini udah mulai mengerucut lagi. Terus karena ini kita membicarakan program BPJS, berarti kan ada aktornya tuh. Nah, kita harus taruh juga di latar belakang siapa aktor yang terlibat. Itu bisa dari pemerintah, misalkan pemerintah itu dari Kementerian Kesehatan atau golongan masyarakat itu, misalkan ini kan BPJS, itu tuh siapa aja golongan masyarakat yang dapat BPJS, apakah seluruh masyarakat, kalau misalkan seluruh masyarakat, apakah ada kelas-kelasnya gitu di BPJS ini. Terus, di mana solusi tersebut diterapkan. Kemudian, kapan solusi tersebut diterapkan. Jadi, kalau kapan ini misalkan kayak BPJS ini tuh udah ada dari kapan. Itu kita jelaskan latar belakang. Terus, bagaimana pelaksanaan solusi tersebut. Nah, di bagian ini nih, kalian masukin masalah-masalah mengenai efektivitas pelaksanaan program BPJS. Kayak misalkan ternyata waktu dilaksanakan banyak banget nih masalah-masalah dari program BPJS. Kalian masukin masalah-masalah itu di bagian ini, di bagian pelaksanaan solusi tersebut. Itu. Terus setelah latar belakang kita masuk ke rumusan masalah. Sebenarnya buat rumusan masalah itu gampang banget teman-teman. Jadi kita tinggal ngelihat judul dan tambahkan kata-kata bagaimana. Oh ya, biasanya ada juga dosen itu yang minta untuk jangan cuma pakai bagaimana doang, tapi harus ada kenapanya, apanya gitu. Tapi kalau aku sendiri, itu aku lebih prefer pakai bagaimana. Karena kalau bagaimana itu kita bisa menggali lebih dalam gitu dibandingkan dengan apa. Kayak misalkan pertanyaan itu, apakah program BPJS sudah efektif? Pasti jawabannya cuma iya gitu, atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan bagaimana efektivitas pelaksanaan program BPJS, itu kita bakal lebih bisa menggali gitu. Jadi nggak cuma singkat jawabannya, tapi kita bakal lebih panjang gitu kalau pakai bagaimana. Nah, contohnya aku langsung buatin aja di sini. Bagaimana pelaksanaan terus bagaimana efektivitasnya
Dan terakhir, karena kita membicarakan tentang kesehatan masyarakat Indonesia, berarti kita juga perlu tahu gimana nih respon masyarakat tentang program BPJS ini, karena ini kan terkait dengan masyarakat. Berarti kita tambahin di sini bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap program ini. Nanti rumusan masalah inilah yang bakal teman-teman pakai untuk di bagian pembahasan. Jadi ini tuh sebagai dasar kita mau bahas apa di bagian pembahasan. Jadi itu sebenarnya pentingnya rumusan masalah, bukan cuma sekedar pertanyaan doang, tapi ini tuh sebagai dasar apa yang bakal kalian bahas di analisis nanti. Jadi kalau misalkan mau buat rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bakal dijawab di analisis. Makanya rumusan masalah dan analisis itu harus seimbang, harus sama, nggak boleh nggak sama. Karena kalau nanti nggak sama itu kan yang ditanya apa, tapi nanti yang dijawab di analisis apa, jadinya agak aneh papernya. Terus tujuan penulisan ini, cara buatnya itu sama kayak rumusan masalah, cuma di depannya itu diganti kayak, ini kan bagaimana pelaksanaan program BPJS. Tujuannya itu berarti untuk mengetahui pelaksanaan program BPJS. Pelaksanaan sama juga di tujuan nomor 2 dan 3 itu sama kayak di rumusan masalah. Cuma diganti jadi untuk mengetahui efektivitas program BPJS, terus untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap program BPJS, dan lain sebagainya. Itu. Nah, rumusan masalah ini sebenarnya nggak harus 3, kalian bisa nambahin 5 atau berapa gitu sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Tapi umumnya 3. Kalau aku sendiri biasanya buat 3, karena itu tuh udah cukup banget untuk dimasukin ke paper yang jumlah kata sekitar 3.000 sampai 5.000 kata itu udah lumayan banyak. Tinggal pinter-pinternya kita ngolah dan masukin data-data gitu di bagian analisis nanti. Terus manfaat penulisan ini sebenarnya nggak semua paper ada manfaat penulisan, cuma aku tambahin aja sebagai pilihan mau dimasukin atau enggak gitu. Nah, kalau manfaat penulisan tuh sama buatnya kayak rumusan masalah dan tujuan. Oh, maaf, kalau untuk manfaat penulisan itu, kalian bisa lihat dari 3 sisi. Manfaat untuk masyarakat, kemudian manfaat untuk bidang penelitian, terus manfaat untuk penulis. Kalau misalkan kalian mau masukin 2 doang, manfaat di bidang manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi penulis, itu juga nggak apa-apa. Itu terserah kalian aja manfaatnya mau kayak gimana. Ini nggak ada teori khusus untuk nulis manfaatnya itu harus kayak gimana, itu nggak ada. Jadi benar-benar kayak terserah kalian, menurut kalian paper yang kalian buat itu manfaatnya untuk apa, bagi penulis, bagi penulis itu bagi diri kalian sendiri, terus bagi bidang penelitian itu menurut kalian apa, dan bagi masyarakat itu menurut kalian manfaat dari paper yang kalian buat itu apa. Nah, terus kita masuk nih ke bagian yang paling krusial. Bagian latar belakang itu kan masih bisa lah kita buat, gitu. Tapi yang paling krusial dan paling bikin kita stuck itu pasti di bagian pembahasan, apalagi nyari teori gitu. Nah, di kerangka teori ini kalian masukin teori yang berkaitan sama apa yang kalian tulis. Misalkan tentang evaluasi efektivitas, berarti teori yang berkaitan sama ini itu adalah teori evaluasi kebijakan publik, kayak gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang nih kita udah buat paper, tapi nggak tahu teorinya tuh mau teori apa. Kalau tips dari aku biasanya aku cari teorinya dulu, terus buat judul paper berdasarkan teorinya itu. Kayak gitu. Karena kan agak susah ya, misalkan kita udah nemu judulnya, kayaknya pengen bahas ini, tapi nyocokin ke teorinya itu kan agak bingung ya, itu masuk ke teori mana sih sebenarnya. Jadi kalau emang kayak gitu, mungkin kalian bisa pakai tips aku, lihat dulu teori-teori apa aja yang udah dikasih selama mata pelajaran itu, terus ambil satu teori yang menurut kalian menarik,
Terus buat judul paper dari teori itu dan cari kasus yang berhubungan sama teori itu. Baru deh kalian dapat judul paper beserta teorinya. Nah, kalau udah dapat, masukin ke kerangka teori. Dijelasin teori apa yang kalian gunakan, kenapa kalian memakai teori itu, alasan apa yang mendasari kalian memakai teori itu. Terus karena kita di sini membahas BPJS atau mungkin nanti kalian ngebahas kasus-kasus lainnya, itu dijelasin juga di sini apa itu BPJS. Gitu, apa itu BPJS. Karena di latar belakang itu kan kita lebih menjelaskan solusi yang ditawarkan pemerintah dan bagaimana pelaksanaan BPJS ini, tapi belum menjelaskan apa itu BPJS. Nah, di sini kalian menjelaskan apa itu BPJS sama teori yang kalian gunakan itu. Jadi nanti dibagi jadi 2 stup aja. Misalkan A, teori apa gitu, teori B. Terus B, apa itu BPJS. Terus itu di sini kalian menjelaskan pengertian BPJS. Terus bagian analisis. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi, bagian analisis ini kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dari semua pertanyaan yang ada di rumusan masalah tentang pelaksanaan program BPJS, terus efektivitas program BPJS, dan respon masyarakat Indonesia terhadap program ini. Terus di bagian analisis ini, pastikan kalian menganalisis menggunakan data-data yang valid dan terbaru kalau bisa. Biasanya itu maksimal 10 tahun dari 10 tahun yang lalu gitu. Kalau lebih dari itu udah nggak terlalu valid lagi. Jadi usahakan 10 tahun atau kalau bisa yang baru-baru ini dari tahun 2020 mungkin atau 2021 gitu. Dan jangan lupa untuk pakai footnote atau body note. Nah, biasanya kan kalau kita nih lagi nyari-nyari data itu, terus ketemu nih data yang cocok, misalkan berupa pernyataan dari menteri apa gitu. Terus kita secara nggak sengaja itu malah langsung ngejiplak pernyataan itu tanpa memparafrase. Nah, itu pentingnya parafrase. Jadi kalian harus bisa memparafrase pernyataan itu atau teori yang kalian temukan di Google atau di jurnal atau dimanapun itu. Karena kalau misalkan langsung kalian copy paste aja, pasti itu bakal kena plagiarisme. Dan plagiarismenya tuh nggak main-main. Misalkan kita cuma masukin 5 kalimat yang kita copy paste, itu pun udah masuk plagiarisme sekitar 8-10% gitu. Sedangkan biasanya dosen bakery itu maksimalnya tuh 15% atau 20% maksimal plagiarismenya. Jadi penting banget di bagian analisis ini untuk memparafrase. Sama juga kayak di latar belakang. Penting banget itu untuk diparafrase. Terus kita bahas satu-satu di bagian analisis ini kan. Pertama bahas pelaksanaan program BPJS. Supaya memudahkan kita untuk ngebahas satu-satu materi ini, kita pakai 5W1H. Nah, itu tuh sama sih kayak ini. Kurang lebih sama kayak ini. Kita buat outline dulu tentang apa yang mau kita bahas. Pokoknya gunain 5W1H supaya bisa gampang nanti ngebahasnya itu kayak gimana aja. Terus yang kedua tentang efektivitasnya, ini juga sama. Terus respon masyarakat Indonesia kita harus selalu menerapin 5W+1K itu supaya gampang nulisnya. Kayak misalkan pelaksanaan program BPJS, bagaimana pelaksanaannya, terus siapa yang menerapkan dan yang mendapatkan fasilitas.
fasilitas ini, terus di mana, apakah di seluruh Indonesia atau cuma di beberapa daerah doang. Terus nanti masuk ke efektivitas itu baru kalian mulai menjelaskan gimana efektivitas dari program BPJS ini. Apakah efektif, apakah tidak efektif. Kalau misalkan efektif, dilihat dari segi apanya. Terus misalkan kalau misalkan nggak efektif, itu dilihat dari segi apanya juga. Terus dimasukin juga data-data yang terkini tentang tentang keefektivitasan program BPJS ini. Biasanya datanya tuh ada di internet, tingkat kepuasan masyarakat tentang BPJS atau program-program lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Terus respon masyarakat itu tadi aku bilang, kayak gimana respon masyarakat mengenai program BPJS, atau kalian juga bisa nyari respon masyarakat ini lewat survei kecil yang kalian ada. Biasanya aku juga kalau misalkan ada waktu lebih, itu bakal buat Google Form, terus buat beberapa pertanyaan untuk nyari tahu gimana respon masyarakat sama program BPJS di teman-teman sekitar aku. Misalkan karena aku dari Bali, berarti aku buat kuesioner itu untuk orang-orang yang dari Bali tentang pandangan mereka terhadap program BPJS ini bagi mereka. Membantu nggak sih program BPJS ini bagi mereka? Apakah ini malah jadi beban bagi mereka, atau ini tuh sebenarnya nggak ada ngaruh apa-apanya bagi mereka, kayak gitu. Terus kesimpulan. Masuk ke bagian kesimpulan ini, itu kita untuk menyimpulkan apa yang udah kita buat. Nah, dari judul awal tadi kan evaluasi efektivitas pelaksanaan program BPJS. Di kesimpulan ini, kita simpulin. Jadi sebenarnya program BPJS itu efektif nggak sih bagi masyarakat? Efektif nggak sih untuk memfasilitasi kesehatan bagi masyarakat Indonesia? Di sini dijelasin. Jadi kesimpulannya bukan mengulang lagi apa yang udah kita tulis, tapi lebih ke menjawab secara intinya, ini tuh kayak gimana gitu. Kayak ini tadi itu kan kita membahas efektivitas BPJS untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat. Nah, intinya ini udah efektif untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat atau belum? Kayak gitu. Di bagian kesimpulan ini ditaruh. Jadi, biasanya kan dulu juga aku waktu awal buat paper itu, kayak kesimpulan itu aku malah mengulang apa yang udah aku bahas dari latar belakang sampai pembahasan di bagian kesimpulan. Tapi ternyata itu salah. Jadi kesimpulan itu untuk menjawab intinya ini udah terjawab atau belum, kayak gitu. Untuk menjawab secara inti. Gitu. Terus kan biasanya di setiap paper itu ada juga kayak tata cara penulisan ya, kayak Times New Roman 12, habis itu spasi 1,5, rata kanan kiri. Nah, ada beberapa kali sempat aku lihat dari paper teman-teman aku juga, itu kayak itu masih kurang diperhatiin gitu. Padahal detail-detail kecil yang kayak gitu sebenarnya yang juga penting banget, apalagi kita mau ngumpul itu ke dosen. Nah, dosen itu bakal ngeliat dari visual paper kita dulu. Kalau misalkan visual paper kita udah berantakan, kebanyakan dosen-dosen itu malah males ngebaca, karena dilihat dari struktur, dari tata penulisannya aja udah berantakan, apalagi isinya, kayak gitu. Jadi jangan pernah ngelewatin detail-detail kecil kayak tata penulisan, kayak Times New Roman 12, habis itu tata kanan kiri, dan lain sebagainya itu. Karena kan kalau misalkan paper kita rapi itu enak dibacanya, tapi kalau misalkan nggak rapi, itu malah males bacanya. Coba aja kalian bandingin paper yang kalian buat rapi sama paper yang kalian buat tanpa ngikutin tata cara penulisan, itu bakal beda banget cara kita bacanya. Pasti bakal lebih enak ngebaca paper yang udah rapi daripada paper yang masih aur-auran belum ngikutin tata cara penulisan kayak gitu. Terus seperti yang aku bilang tadi, kalau buat paper itu kita harus memparafrase misalkan dari kalimat aktif ke kalimat dari kalimat aktif ke kalimat pasif, itu sih yang paling gampang. Nanti mungkin di bagian sesi tanya jawab ada yang mau minta contohnya, bakal aku contohin juga gimana cara parafrase.
parafrase, dan parafrase itu emang nggak gampang teman-teman. Itu bakal susah banget, dan aku juga emang udah pernah ngerasain kalau parafrase itu benar-benar susah. Jadi emang nggak bisa 1 kali 2 kali, emang harus belajar sering-sering banget. Nah, kita kan sering dapat tugas paper nih, anggap aja itu sebagai belajar, sebagai latihan untuk sebelum buat skripsi nanti di semester 7 atau 8 gitu ya. Nah, itu emang parafrase itu nggak bisa sekali 2 kali, tapi harus berkali-kali supaya bisa. Kadang-kadang malah kita udah ngeparafrase nih, tapi ternyata masih kena plagiarisme. Berarti emang harus diparafrase lagi, kayak gitu. Atau mungkin juga kadang-kadang kita kan perlu buat paper yang mencantumkan kayak pasal-pasal gitu ya, pasal-pasal dari undang-undang. Nah, itu nggak mungkin banget kan kita parafrase, jadi itu nggak apa-apa. Dan dosen pun bakal memaklumi kalau misalkan ada undang-undang yang terdeteksi plagiarisme. Karena nggak mungkin kan kita ngeubah isi undang-undang, ngeparafrase isi undang-undang, karena nanti bakal beda artinya, kayak gitu. Oh ya, terus yang satu lagi, yang paling penting itu, buat paper itu nggak bisa 1 hari selesai. Sebenarnya nggak bisa 1 hari selesai. Bisa, tapi itu nggak bakal maksimal. Aku udah buktiin sendiri kalau misalkan buat paper itu emang nggak bisa sistem kebut semalam gitu, kayak misalkan buat tugas yang jawab soal itu nggak bisa. Harus dari jauh-jauh hari, supaya buatnya itu maksimal. Bisa aja sistem kebut semalam, tapi ya itu nggak bakal maksimal. Kalau misalkan kita buatnya sistem kebut semalam tuh pasti kita bakal ngelupain detail-detail kecil yang sebenarnya itu penting untuk dimasukin di dalam paper kita. Kurang lebih itu sih penjelasan tentang paper, tentang cara pembuatan paper sesuai pengalaman aku. Oh ya, sama satu lagi aku juga bakal ngasih contoh paper dari tahun lalu waktu semester 3 atau kuliah komunikasi politik. Kalian dapat komunikasi politik belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Oh, belum ya? Berarti semester berapa nih? Ya, pokoknya itu deh. Ini contoh paper aku tentang komunikasi politik. Nah, kayak yang aku bilang tadi itu, sebenarnya setiap dosen itu punya struktur papernya masing-masing. Jadi nggak mesti kayak gitu, cuma secara umum kayak gitu. Kayak ini dosen aku sempat ngasih struktur papernya itu kayak gini. Gitu. Jadi emang harus ngikutin dari dosen juga strukturnya. Tapi kurang lebih sama, ada latar belakang masalahnya, terus ada rumusan masalah, ada analisis, kesimpulan, itu kurang lebih sama. Oh iya, tadi kan aku nggak nyampein saran ya. Nah, di bagian kesimpulan itu juga biasanya ada sarannya. Cuma ini tergantung nanti aja ada apa enggaknya. Soalnya kadang-kadang tuh ada yang nggak minta rekomendasi atau saran, habis itu ada juga dosen yang minta. Saran ini lebih ke tanggapan kalian terhadap kasusnya itu. Jadi kalian di sini menanggapi menurut kalian kayak gimana? Terus saran yang bisa kalian kasih itu apa? Sebaiknya pemerintah itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu? Kayak gitu. Tapi rekomendasi dan saran ini nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Cuma beberapa kata aja. Nggak perlu sampai sebanyak latar belakang gitu, nggak perlu. Jadi cuma dikit doang untuk kesimpulan dan saran. Oke, itu aja sih dari aku. Nanti kurang lebihnya kita bisa diskusi aja tentang kendala-kendala kalian dalam buat paper. Mungkin siapa tahu aku bisa bantu sesuai pengalaman. Thank you, Ali. Ya, Kak, makasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin diskusi, bisa raise hand dengan disampaikan langsung atau chat di kolom Zoom ya. Makasih. Kak Desti, aku mau izin tanya, Kak. Iya, Panca. Kalau untuk kriteria paper Pak Insan itu tuh gimana sih, Kak? Soalnya aku agak bingung sama penilaian beliau gimana, karena emang papernya kan lumayan banyak kan, Kak. Tiap bikin pasti minta ya 5.000 kata gitu. Ya terus pas udah dibuat kayak udah lumayan effort nih Kak buatnya, tapi ternyata nilainya emang
mungkin masih kurang gitu, Kak. Tuh gimana ya, Kak? Terima kasih. Kalau masalah penilaian dosen itu aku juga agak bingung sebenarnya. Dosen itu nilainya gimana? Tapi kalau Pak Insan itu, dari yang waktu ini Bapaknya sempat bahas di kelas, kalau dari papernya Pak Insan itu, Pak Insan minta supaya kita bisa gini, bisa menjelaskan permasalahan itu secara inti. Misalkan kayak di matkul sekarang itu kan Pak Insan di kelas aku, Pak Insan itu ngajar MPP ya. Apa sih kepanjangannya MPP? Manajemen pelayanan publik, Kak. Oh iya, manajemen pelayanan publik. Ngajar MPP. Nah, aku sendiri program yang aku ambil itu tentang stunting. Jadi Pak Insan itu awalnya dia menjelaskan cara menulis papernya itu tentang gizi buruk. Nah, di cara penulisannya Pak Insan itu cara nulisnya kayak gini. Dia nyari dulu permasalahannya apa, baru nyari solusinya. Jadi Pak Insan buat papernya itu berdasarkan permasalahan, bukan solusi. Kalau kita kan biasanya buat paper itu kita nyari programnya dulu, baru permasalahannya kan. Kalau Pak Insan enggak, Pak Insan itu permasalahannya dulu, baru programnya yang dicari. Kayak gitu. Kayak Pak Insan kan dia tentang gizi buruk di Depok. Nah, dia dijelasin nih permasalahan gizi buruk di Depok itu seperti apa di bagian latar belakang. Baru di bagian pembahasan itu Pak Insan ngejelasin solusi apa yang ditawarkan sama pemerintah untuk menangani gizi buruk di Depok. Terus bagaimana penerapannya, bagaimana pelaksanaannya, terus apakah berhasil atau enggak. Kalau misalkan berhasil, bagaimana tingkat keberhasilannya, apakah angka kematian bayi yang baru lahir karena gizi buruk itu menurun, atau kalau misalkan nggak berhasil, apakah dia meningkat angka kematiannya, kayak gitu. Terus di kesimpulan itu nanti Pak Insan bakal nyimpulin, jadi sebenarnya program itu udah berhasil atau belum, program yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan itu udah berhasil atau belum. Dilihat dari apa keberhasilannya, indikator keberhasilannya itu dilihat dari apa. Kayak gitu sih kalau papernya Pak Insan. Cuma nih, kita cuma bisa membuat yang maksimal. Nilainya kita serahkan kepada dosen. Gitu sih kurang lebih. Oke deh, Kak. Oke. Makasih, Kak. Iya. Oke, makasih Panca sudah bertanya. Untuk yang lain, jika ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan. Selesai kali ya, Lia? Iya, Kak, boleh, Kak. Masih bingung juga soalnya gimana cara parafrase yang baik. Sesuai pengalaman aku sih ini cara parafrasenya. Jadi, oke, semoga ini berhasil. Nah, misalnya ini ada berita, aku ambil bagian ini, pelayanan BPJS Kesehatan. Pihaknya menjelaskan, aku ngambil yang bagian ini nih. Blok. Jaminan BPJS Kesehatan termasuk kasus dimaksud pendarahan otak, kata Iqbal. Kata Iqbal, pihaknya menjelaskan selama seseorang menggunakan BPJS Kesehatan sesuai dengan hak kelas perawatannya, maka BPJS Kesehatan akan menjamin biaya operasi dan perawatan sepenuhnya.
Nah, cara parafrasenya itu kayak gini. BPJS Kesehatan dapat menjamin biaya operasi dan perawatan sesuai dengan kelas BPJS Kesehatan mampu menjamin biaya operasi sesuai hak kelas perawatannya. Hal ini disampaikan oleh Iqbal. Kayak gitu. Jadi kayak dibalik aja gitu kata-katanya. Dan diganti. Ngerti nggak? Apa masih agak-agak gimana gitu? Jadi tuh kita harus pahamin kayak maknanya itu dulu nggak sih, Kak? Iya, Baru kayak bisa ngubah. Bener. Kita harus pahamin dulu makna katanya, baru kayak bisa di otak-atik gitu. Emang intinya tuh harus paham dulu sih, baru bisa ngotak-atik kata. Kayak ini, kan ini intinya itu BPJS itu bisa menjamin biaya operasi sesuai dengan hak kelas perawatan kan. Jadi kita parafrasenya dari sini. BPJS Kesehatan dikatakan dapat menjamin biaya operasi serta perawatan sesuai dengan hak kelas perawatan masing-masing yang dimiliki oleh pasien. Hal ini disampaikan oleh Iqbal. Kayak gitu. Jadi waktu semester 1 kalau nggak salah itu juga aku sempat diajarin sama guru bahasa Inggris, ya, sama dosen bahasa Inggris, aku lupa namanya. Itu ada beberapa cara untuk parafrase. Pertama, kita bisa mengubah susunan kalimatnya dari yang awalnya di depan, kita pindahin ke belakang. Dan yang dari awalnya di belakang, kita pindahin ke depan. Dan bisa juga pakai mengganti kata-kata dengan sinonim. Misalkan kayak biaya kita ganti pakai dana operasi perawatan gitu, dana operasi perawatan, atau dan ini kita bisa ganti pakai serta, atau bisa juga kalian kombinasiin kedua-duanya, diubah susunan kalimatnya dari yang awalnya ini di belakang jadi ke depan, dan sekalian diganti jadi sinonim gitu. Kalau aku sendiri biasanya pakai yang kedua, ganti dulu yang susunan kata-katanya dari yang belakang ke depan, terus langsung ganti ke sinonim kalimat yang udah aku ubah susunan katanya itu. Kayak gitu. Emang agak tricky juga kalau ngeparafrase itu. Jadi emang harus sering-sering latihan, nggak bisa, benar-benar nggak bisa cuma sekali doang. Harus sering nggak setiap hari juga sih. Pokoknya ya sesering mungkin kalian belajar untuk parafrase gitu. Untuk membiasakan diri juga supaya nggak kena plagiarisme. Aku juga dulu waktu awal nulis paper itu kayak benar-benar tinggi banget plagiarismenya, tapi belajar lagi akhirnya udah nggak terlalu tinggi lagi. Baik, Kak, terima kasih buat penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih Kak Distia. Untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lagi bisa disampaikan. Oke, mungkin jika tidak ada, bisa kita selesaikan sesi UAS mengenai tutorial pemikiran politik Indonesia dan cara pembuatan paper. Untuk teman-teman yang bisa on cam, bisa tolong on cam untuk bisa didokumentasikan.